selanjutnya balik lagi di SNM Show Me The Movie. Show Me The Best Movies here. Nah, ngomong-ngomong di bulan Ramadan ini sore-sore, enaknya kita bahas apa lagi sih, Cek? Kan kemarin kita udah bahas film Indonesia yang tayang di festival internasional. Nah, gue mau tahu dong kira-kira hari ini kita bahas apa? Nah baik, jadi tentunya kita bakal bahas film yang gak kalah seru nih buat ditonton, apalagi buat dibahas. Yang pasti bikin akademia semangat nih buat ngejalanin puasanya. Mau tahu gak Bay? Ya mau dong, cepet. Nah hari ini Bay, kita mau ngomongin satu film yang emang lagi rame banget nih buat dibahas. Emang bukan film Indonesia sih, tapi film ini tuh masuk ke dalam nominasi Oscar sebagai nominasi Best Picture. Nah akhir-akhir ini tayang di bioskop Indonesia di Februari kemarin gitu. Dan di sini akademia bakal ditemenin bareng aku Chelsea dan aku Abai. Di episode kali ini kita nggak cuma bahas ceritanya aja nih, tapi juga hype-nya juga, terus perjalanan film ini masuk nominasi Oscar. Dan sesuai judulnya aja sih, Hamnet ini masuk Indonesia layak hype atau cuman film overrated aja nih? Nah akademia, jadi film Hamnet tuh kayak nyeritain sebuah drama sejarah yang emang gak cuma nampilin indah secara visualnya aja, tapi dalam banget nih maknanya di setiap scene-nya secara emosional guys. Dan juga cerita ini terinspirasi dari kehidupannya William Shakespeare. Dan film ini juga diadaptasi dari novelnya Maggie O'Farrell, dari judulnya itu Hamlet juga di novelnya itu. Nah, film ini tuh ceritain tentang kehidupan atau kehilangan yang dialami keluarganya. Terus kalau spoilerin dikit nih, rasa kehilangan yang mendalam dan bagaimana duka itu mengubah sebuah keluarga. Pendekatannya pelan di film ini, tenang, tapi justru itu yang membuat kita sedih atau kuatannya tuh di situ. Nah, film Hamlet ini juga pemeran utamanya itu Jessie Buckley. Nah, dia sebagai Agnes, istri dari William Shakespeare. Nah, dia tuh perannya itu digambarkan sebagai wanita yang kuat, memiliki kemampuan herbal dan intuisi mistis, tinggal di pedesaan yang merawat keluarganya. Yang dikenal, jadi si Jessie Buckley ini baik, dia tuh punya kemampuan acting yang emang intens dan emang bagus. Iya, bagus banget gitu. Kira-kira siapa lagi ya baik pemeran utamanya? Nah, ada juga nih pemeran utamanya, namanya Paul Mescal, yang memerankan William Shakespeare itu sebagai suami dari Agnes. Sebagai pria yang ambisius yang berjuang antara karir di teater di London dan juga tanggung jawabnya di keluarga di Stratford tentunya. Kehadirannya ini bikin film makin dinanti karena dia termasuk aktor yang kuat dan di drama karakter. Jadi kayak bisa dibilang jajaran pemain Hamlet ini tuh memang dia dibintangi oleh aktor-aktor besar dan berbakat yang mendukung nuansa filmnya yang puitis dan emosional. Kayak misalnya ada Jackie Buffet nih guys. Nah dia tuh masih kecil tapi actingnya tuh gak kaleng-kaleng. Kayak kalau misalnya kita lihat nonton tuh kayak gila ya, ini masih kecil tapi udah talent banget gitu. Bener banget. Fun fact-nya juga nih, dia tuh adiknya Noah Jupe atau yang main di film A Quiet Place, dan kakak beradik ini sama-sama masuk di film satu ini. Nah dari para pemain yang memerani peran masing-masing dengan totalitas, ini bisa ngeliat, kita juga bisa merasakan juga apa yang mereka rasain di film ini. Kayak misalnya pas scene Agnes teriak-teriak, terus pas William ngerasa jenuh di rumahnya, sama pas Hamlet itu bicara sama Judith atau saudaranya bahwa dia pengen memberikan kehidupannya dia ke Judith. Terus itu tuh bikin heartbreaking banget. Emang sih Baik, setuju banget sih. Emang ya dari aspek pengenalan karakternya aja tuh udah rapi banget gitu ya, kan. Dari pas William sama Agnes pas masuk PDKT, terus mereka punya anak pertama sama anak kembarnya, itu tuh dikenalin karakternya itu dengan rapi dan indah gitu, sehingga penonton itu bisa tahu karakter mereka masing-masing. Iya betul banget. Terus bisa dilihat juga kan dari chemistry-nya Jessie Buckley sama Paul Mescal, dapet banget pokoknya. Bener-bener kayak keluarga, apalagi pas kehilangan anaknya. Iya bener banget. Pokoknya di situ aku sendiri tuh jujur agak sedih sih nontonnya. Sama sih, aku juga kayak gitu. Sinematografinya juga bisa kaleng-kaleng pokoknya. Jadi ini tuh bisa menjadi alasan kenapa film ini masuk nominasi Best Picture Oscar tahun 2026. Dari visualnya itu menggoda banget, asli deh, kayak terhipnotis mata kita buat melihat ke layar terus. Emang sih, Kurosawa ini emang bener-bener gak kaleng-kaleng banget, karena visual yang ada di film Hamlet ini dia tuh bener-bener ngajak kita buat balik ke era itu guys. Bener banget, manjain mata banget kan, dari suasana sekitarnya yang pakai color grading yang tenang, ngebawa kita sebagai penonton untuk gak usah menguras energi yang banyak buat nonton film ini. Ditambah backsound atau sound effect
yang penempatannya tuh tenang, yang seolah-olah kita terbawa ke suasana film itu. Benar banget, Bang. Menurut kamu kalau misalnya scene yang ada di Hamlet ini bagian mana yang paling kamu suka? Kalau aku sendiri sih sebenarnya suka sama semua scene-nya. Soalnya diatur serapi, mungkin kayak dari angle kamera itu nampilin yang pengen disampaikan di scene tersebut. Tapi ada satu scene nih yang aku suka nih. Yang pas di akhir tuh Agnes nonton di teater Williams yang bikin dia teringat pada kematian Hamlet itu, ditambah background teater zaman dulu yang dimana penontonnya itu kan pada berdiri ya, kalau teater zaman dulu. Ini tuh shot-shotnya bagus banget juga kan, dan di situ juga nunjukin puncak emosional kedua orang tua Hamlet untuk ngasih surat cinta nih ke anaknya lewat pertunjukan itu. Kalau kamu sendiri ada nggak sih scene favorit di film ini? Ini masuk favorit gak ya? Soalnya di scene ini tuh emang nguras gimana ya, sedih gitu kayak bikin sedih gitu kan. Sedih gitu. Jadi scene yang emang aku agak emang ngena banget itu Bay, itu pas kan anaknya ada kembar, namanya Judith sama si Hamlet. Nah pas si Judith ini kena wabah penyakit, nah si Hamlet ini dia itu pengen ngasih kehidupan dia tuh buat si Judith gitu kan, karena emang mereka kembar. Di situ tuh ada scene yang malaikat mautnya itu datang buat pengen jemput. Pas Hamletnya kan tiduran tuh, jadi Hamletnya juga udah ngeliat malaikat maut itu kan. Jadi kayak si Hamlet ini ngerasa kan emang karena kita kembar, dia pengen ngelabuin si malaikatnya itu. Di situ juga aku juga setuju sih, di situ emang film puncak emosional kita buat nonton film ini tuh di situ. Jadi pas paginya tiba-tiba ini si Hamletnya udah meninggal, padahal kan yang kena wabah si Judith. Iya betul banget. Nah dari film ini tuh emang penuh banget ya sama positifnya, ide secara visualnya. Buat kamu nih, ada di film ini nih, di film Hamlet ini ada nggak sih kekurangannya? Kalau menurut aku mungkin dari alur ceritanya ya. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang gampang ngerasa gabut atau ngantuk aja gitu. Soalnya kan emang di awal bener-bener kita hanya dialog slow tanpa adanya part yang buat kita melek atau kayak penasaran lah sama film itu. Seperti itu deh pokoknya. Tapi mulai mereka ngelahirin anak pertamanya nih, kata aku sih di situ cerita mulai menarik nih. Mungkin ada alasan kenapa sutradara membuat film ini tuh alurnya slow atau kayak dialog-dialognya itu kayak ngerasa flat aja gitu. Salah satunya kayak tadi yang aku bilang, untuk pengenalan karakternya William sama Agnes itu sendiri. Ya akhirnya kita bisa ngerasain gimana chemistry antara mereka di film satu ini. Ya emang chemistry-nya kuat banget ya buat film Hamlet ini. Dan menurut kamu overall film ini bagus nggak sih? Bagus banget deh. Kalau kalian bener-bener mendalami film ini nih akademia, muka aku tuh udah kelihatan berantakan banget abis nonton film ini. Akhirnya sekian lama aku ngerasain juga nih ada yang ganjel gitu pas nonton film ini. Mungkin sebelum-sebelumnya ngerasa kayak gitu juga, tapi nggak sesedih film ini. Soalnya film ini tuh nggak lebay dalam membuat cerita sedihnya. Pokoknya dari segi plot ini menurut aku sih 8,5/10 deh. Mungkin juga ada beberapa kekurangan, tapi bisa ketutup sama scene yang selanjutnya yang membuat kita tuh nggak sadar ada kekurangan tersebut. Mungkin ini alasan film ini tuh masuk Oscar, nominasi Oscar tahun 2026, dan aku setuju dalam hal itu. Aku juga setuju sih baik kalau misalnya film itu masuk nominasi Oscar tahun 2026 ini. Nah dari pembahasannya itu lebih banyak sisi positifnya. Nah film ini juga bisa mengajarkan kita bahwasannya kehilangan seorang yang kita cintai itu nggak harus memiliki jangka waktu tertentu dan nggak hilang begitu aja. Tapi pokoknya adalah belajar untuk berusaha menjalani kehidupan dari rasa kehilangan itu gitu kan. Dan kita tuh nggak mencoba buat menekan perasaan itu atau melupakannya juga. Nah aku kasih rating film ini 9/10. Kalau aku berapa 10 juga sih. Gak apa-apa sih dibilang lebay juga. Soalnya film ini tuh recommended banget buat kalian tonton. Apalagi maaf ya buat kalian yang habis kehilangan orang tersayang, atau film ini juga cocok ditonton pas bulan Ramadan. Soalnya film ini tuh sesantai itu kok. Jadi kita nggak harus nguras energi buat nonton film ini. Jadi balik film ini menurut kamu overrated atau layak dibilang film yang high? Enggak, film ini menurut aku sendiri nih bukan film yang overrated dan layak disebut film yang bagus.
Nah, akademia, gimana nih pembahasan hari ini? Seru banget kan? Kita udah ngebahas film heartbreaking yang judulnya Hamnet yang emang pokoknya recommended banget deh buat akademia tonton. Nggak salah banget Oscar pilih film ini buat masuk ke nominasi tahun 2026 sih. They deserve dapetin itu. Selain itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Nah, kalau akademia udah nonton filmnya, film ini atau lebih khususnya itu Hamnet yang masuk nominasi film Oscar tahun 2026, boleh dong kasih rating atau pendapat kalian di kolom komentar. Pasti menarik banget buat kita untuk bacain komentar dari akademia. Ngomong-ngomong, kalau akademia suka nih sama konten-konten kayak gini, jangan lupa nih buat kepoin sosmed kita. Ada apa aja tuh? Ada di Instagram @tirta.fm, di akun X kita @tirta_fm, di akun TikTok kita @tirta_fm_, dan tentunya YouTube dan Spotify kita @tirta_fm. Tapi selain itu boleh banget buat akademia yang pengen dengerin siaran kita, langsung aja join ke RCTI Audio Plus atau bit.ly/tirta_fm, dan jangan lupa juga nih buat di follow ya akademia. Sampai ketemu di episode selanjutnya akademia. Bye.